Purwakale puja santi dari Sesaat akan memulai puja bakti, diiringi dengan metta karuna mudita, diiringi dengan persembahan, air, bunga, buah, makanan, serta dupa. Asap dupa membumbung tinggi ke angkasa, menghaturkan sembah puji kepada para Buddha, para Pancadhyani Buddha, dan Tathagata. Semoga dengan kebajikan ini, kami bisa meneladani ajaran Sang Sogata. Kurang lebih artinya seperti itu kok. Oh, luar biasa Romo. Untuk Luar suaranya biasa. memang jelas yang kalau di wihara kemarin ya Romo. Kalau pakai handphone memang agak kurang jelas sih, tapi kedengeran kita Romo. Iya. Ada. Kena angin kok di sini. Jadi kalau Iya, angin mungkin. sanggar itu tanpa atap kok untuk menerima Oh, vibrasinya. iya. Luar biasa sekali Romo. Ini Romo Terima ada di kasih, depannya candi atau ada di pelataran, ada depannya wihara atau ada satu tempat sakral yang di untuk tempat pemujaan atau gimana Romo? Ini kebetulan yang saya utarakan sama Bu Santi kemarin, bahwasanya kami ada cita-cita luhur untuk membuat prasada Buddha Jawi. Prasada itu merupakan Ya. bangunan suci. Ya, yang ada 3 tingkat itu kan ya? Buddha Betul. Dhamma Sangha ya. Betul. Ya. Ini lagi di tempat yang akan dibangun atau udah ada pembangunannya, Pak? Ini sudah mulai dibangun. Nah, ini kan alasnya masih tanah, Bu Santi. Jadi bikin prasasti itu mesti ada sima, sukat, disukat. Jadi ada aturan-aturan khusus untuk membikin prasada. Jadi beda dengan membuat wihara pada umumnya, tanah sekian, panjang sekian dibangun. Kalau kita ada ritual-ritual khususnya. Ya. Salah satunya yang sekarang ini ya. Saya mohon maaf banget, mungkin gara-gara ini Romo jadi acara lain jadi ketunda ya tadi ya. Oh, tidak masalah Bu Santi. Kebetulan itu di kantor kan ada diklat. Kebetulan saya suruh ngisi materi dengan waktu yang bersamaan. Aduh, saya mohon maaf sekali Romo. Oh, enggak masalah, Bu Nggak Santi. apa-apa yang di sana nggak dimarahin nanti. Oh, enggak. Enggak Nah, ya. di sini panasnya luar biasa, Bu Santi. Kalau Bu Santi di Sekarang sini lagi panas siap-siap ya. gosong. Vitamin D banyak Pak, sehat. Di sana pasti COVID pada takut. Sehat di sana pasti ya. Mataharinya banyak. Mohon maaf Bu Santi, ini saya kenalkan dulu. Ini Bu Iya. Darmi, ke sini Bu Darmi biar kelihatan. Nah, Ya. Salam kenal Bu Darmi. Mana nggak kelihatan? Salam kenal, wah cantik dekat sini sekali. Bu, Di sana biar semua kelihatan. pada pakai baju putih ya, kebaya semua ya. Iya. Wah, luar biasa. Salam kenal Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya.
Nah, Senang sekali di sana kayaknya ramai sekali ya. Banyak panjor, banyak ini segala. Oh, keren. Ah, kalau yang di sini saya lihat ada Buddha Jawi, ini sama atau beda tempat lokasinya ya? Yang oh, ini. Ya, sama. Itu dari sisi sama-sama Bu, samping Cisanti. Oh, iya iya iya. sama-sama. Oh, berarti ini saya bisa lihat luasnya itu di sini ya. Iya. Keren sekali. Kayaknya tempatnya keren juga ya, Pak ya. Kayaknya luas gitu ya. Ada Biasa Bu, ini. cuman kami ini kayaknya gaya bangunannya agak beda dari wihara-wihara yang lain. Heeh. Maksud tujuan kami karena ini prasada bangunan suci, kami juga harus memakai hitungan yang diwariskan Hmm, leluhur kami. hitungan Jawa ya, Romo. Hitungan Jawa, Iya, betul betul. hitungan Nah, Jawa dan tempo dulu di candi-candi di Jawa pun hitungannya sama dengan sukat. iya. Iya. Sukat itu apa sih kalau boleh tahu? Sukat itu Kalender gitu ya? bata suci, Oh, itu buatnya bata gimana? suci. Eh, rentangan tangan Hmm? 7. Tujuh rentangan tangan gitu. 7 rentangan tangan, terus tengah Hmm? rentangan tangan. Itu yang di Oh, atas. Kalau untuk bawah itu 7. itu 7 batakonya atau apanya itu? panahnya Bu Santi yang Oh, disukat. tanah ukurannya ya. Iya. Oh, ya 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 Nah, ya. terus nanti kita harus menaruh pedagingan. Apa pedagingan? Pedagingan itu sebenarnya Daging apa? pancadhatu. Panjadatu itu apa ya? Aku kayaknya pernah denger deh. Lupa. Jadi kalau Apa aja membuat tuh tempat Romo? suci itu harus Ya. ada unsur logam. Oh ya, loga. Yang itu unsur-unsur Emas, itu ya. Iya ya. betul. Terus ada Ini cok udah. bakal. Itu Apa semua tuh harus coba? ada Bu Santi. Coba apa tuh? Cok bakal ya pedagingan itu. Oh iya, iya. Yang tadi itu logam, air, Iya. beras-berasan kayak gitu jadi satu Nah, gitu kan kalau ya. di candi Bu Santi pasti banyak emas di bawah itu. Kayak Candi Borobudur itu pasti ada emasnya kiloan itu. Aduh, jangan bilang gitu nanti pada nyari dibongkar Oh, udah nggak semua ada nanti Cisanti. katanya. Biarin Udah dibongkar. udah nggak ada. Dulu katanya ada ya Romo. Jadi di puncak itu benar-benar emas ya. Kalau Tapi sudah namanya Udah pada nggak. hilang. prasada atau candika itu pasti ada kok. Pasti ada. Hmm. Karena rumusnya ada. Melingkihkan pratima Buddha atau Bodhisattva atau Dharmapala itu pasti ada unsur itu. Hmm. Nah, mungkin ada orang yang berkepentingan, dianggap itu harta yang luar biasa, diambil, dikomersilkan. Ya, Tapi kalau Ya, ngerti sejarahnya tidak akan sayang. berani. Hmm. bisa kena apa kualat istilahnya kali ya Kalau Romo. bahasa kita kutuk pasu, Bu Santi. Oh, kutuk pasu, kutukan gitu ya. Ya, Iya ya. kutuk pasu. Dan Hmm. prasasti yang ada di Pugung Raharjo itu kutukan juga, Bu Santi. Gimana? Di Lampung Timur, dekat dari sini ada, Bu Oh, Santi. Oh, namanya oh, apa Romo? Biar saya search Google. Nanti saya tampilkan. Situs Purbakala, Situs Purbakala, Pugung Raharjo, Gunung kuku, Raharjo. Lampung bahar. Timur. Oh, saya Wow. izin saya share screen ya, jadi biar. Monggo, uh, monggo, Oh, silahkan. keren sekali. nah, ini Itu ya. ada kutukan maksudnya jadi Nah, apa? betul, betul. Ini Oh, ini yang aku bilang, ini kayak gini memang reruntuhan atau memang bentuknya kayak gini ya, Romo? kalau ini konsep yang ini itu sebagai mandala, puncak dari mandala ini. Ya, 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 ya. Kita pertama kali muput di sana, Bu Santi. Muput itu Mm, mimpin upacara abhiseka. mm, oh, Nah, jadi tempo dulu di puncak mandala itu ada stupanya. hmm. Tapi sekarang stupanya raib entah kemana. Ya, jadi tapi Nah, masih saya ada. tunjukkan itu. Nah, Ya. ini replikanya, Bu Santi. Jadi replikanya itu, Heeh. jadi di situ ditemukan yaitu rupang bodhisatwa
Nah, para pakar pun bingung setelah kita bertanya kepada rekan-rekan yang lain, disenyalir itu Rupang Bodhisattva Samantabhadra. Itu yang Ya, kita ya, ya. lingkupkan di Sanggar Pamujan kita. Oh, bagus ya. Bentuknya Itu beda kita tapi bikin unik dan replikanya, bagus. Bu. Dan stupanya seperti itu. Beda dengan Borobudur. Oh iya betul. Iya, Wah, iya betul. apa Ini di ada ciri atasnya yang khas. beda kayaknya. Ya, heeh. Identik dengan Tibetan. Mirip-mirip tapi beda juga sih ya, bawahnya bukan kayak Tibetan kayaknya ya. Kalau kita 8 ruas jalan utama, persegi 8 bawahnya. Keren. Iya, betul-betul. Nah, Mas Campuran Arifin ini. coba tunjukkan yang Dharma Palanya, Mas. Dharma Dharma Pala apa Palanya. tuh? Romo izin ini sepertinya kameranya lebih bagus Romo. Apakah dimungkinkan kalau kameranya itu nanti mengesut Oh, ini. Romo nanti pada saat penyampaian materi Romo? Ya Cisanti. Oke, Ya, siap. boleh silakan. Siap. Nah, Ya, oke. keren Monggo sekali ini silakan. kita jadi dari jauh tapi kita tahu. Ya. Itu yang hitam-hitam Tapi yang ini merah-merah itu apa ya, Romo? Yang ini yang merah-merah. apa? Bukan merah, apa yang Oh, ini kertas-kertas kayak payung paku-paku mustika. bayam apa? Payung. payung muka. Bukan, itu payung mustika enggak yang di situ ada kayak paku ya? Apa ada kertas atau apa tuh yang Oh, belakangnya? itu Nah, itu yang tuh. disebut Ini apa tuh? sukat. Data Oh, itu yang suci. kira tujuh setengah itu ya. Jadi tidak boleh diliwati orang. Oh, Bata oh suci. gitu. Udah, Oh, berarti Mas. kalau lewat nanti ada jalannya ya? Jalannya Ada. khusus dari depan Oh. gitu ya? Ada. Tadi maaf itu patungnya atau Rupang Romo? Kalau itu para pakar pun masih bingung kok. Tapi di prasasti itu jelas ada yang menyatakan bodhisatwa. Tapi bodhisatwa siapa nggak ngerti. Tapi dari bentuk mudranya disenyalir itu bodhisatwa Samantabhadra versi Suwarnabhumi Sumatera. Apa tadi? Bodhisatwa siapa? Samantabhadra. Samantrabhadra. Mantap banget. Samantrabhadra itu biasa disebutnya dewa apa gitu atau apa gitu? Memang ada ya Kalau dewa sama Samantrabhadra? bodhisatwa beda, Bu Santi. Beda-beda deh. Iya, beda-beda. Lupa. Lupa. Kalau Maaf, yang sebelah kiri tadi Dharma Pala, dewa pelindung Dharma. Yang kiri ya, yang kuning ya. Yang Yang merah ya. merah, Bu. Yang merah. Yang kuning tadi apa tadi? Samantabhadra. Samantrabhadra, yang satu Dharma Pala ya. Dharma Pala. Dharma Pala ya, betul ya. Wow, keren sekali. Ini berarti kayak untuk membuat ini juga kita perlu didoain terus ya. Di situ kayak ada tempat untuk buat apa? Maksudnya jadi kayak ritualnya pasti banyak dulu sebelum menanam batu pertama atau apa gitu mungkin ya. Betul. Jadi kita ada lakukan Udah penanaman batu pertama belum sih? Maksudnya kayak apa? Kayak emasnya, beras lah apa gitu. Gini, Udah, Bu. belum. Kalau dari lokal, dulu kebetulan kita dapat karma baik, ada donatur yang membiayai kita untuk Dharma Yatra ke India. Jadi air dari Sungai Gangga kita ambil, dari Sungai Yamuna kita ambil, tanah-tanahnya kita ambil, batunya kita ambil, dan dari Jawa di Sumatera kita ambil, terus kita adakan ritual yaitu Wisudi Bumi. Jadi bumi itu tempat kita berpijak, kemungkinan ada makhluk yang di situ mati, atau ada benda-benda yang kurang bagus, itu disucikan dulu. Disebut Wisudi Bumi. Nah, mantranya itu hampir sama dengan mantra Tibetan anehnya. Gitu. Hampir sama, tapi ada bedanya. Jadi kita ada yaitu ritual Wisudi Bumi dengan melantunkan mantra Kala Cakra. Dan Om Salim pun Bu Santi bingung. Lah ini berbahasa Kawi, tapi kok beda dengan yang ada di Tibet, Bhutan, dan Nepal. Tapi mirip, tapi beda. Kita mulai aja. Selamat siang, Romo. Selamat siang semuanya. Selamat Kita siang. mulai acara ini dengan seperti biasanya. Romo akan membawakan kidung pembuka ya? Iya. Silakan.
Ya, persilahkan untuk dimulai. Monggo. Romo Ibu serta saudara kami sedharma, selamat siang, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Sebelum acara dimulai, saya mohon dari Pesamuan Buddha Jawi, Wihara Buddha Dharana Kota Gajah, untuk memulai dengan gelar gladi, nggih. Monggo dumateng Jero Mangku Ageng Sugiyanto. Halo. Suaranya mic-nya belum dinyalain. Mic-nya, mic di ini di YouTube di Zoom-nya belum dinyalain. Mic Kota Gajah Di mic-nya. Oke. Coba mic-nya dideketin. Nggih, matur nuwun dumateng Jero Mangku Sugiyanto. Tapi mohon maaf suaranya tidak bisa didengar. Jadi biar kita wakilkan dari Pesamuan Buddha Jawi Tritunggal. Monggo Jero Mangku Alit. Di saat memulai puja bakti dan pembelajaran Buddha Dharma dalam tradisi Buddha Jawi, pertama, puja dan puji kami haturkan kepada para Buddha, para Buddha, Bodhisattva, Mahasattva, dan para Dewa. Pada saat ini, kami izin untuk membuka sejarah leluhur Nusantara. Semoga para leluhur memberikan waranugraha kepada kami semua. Semoga yang mendengarkan Dharma ini tercerahkan, terbebaskan dari kekotoran batin dan kebodohan serta kegelapan batin. Bila mana dalam pemaparan mengenai keluhuran leluhur kami di Nusantara tempo dulu, jauhkanlah kami dari kutuk palsu bila mana ada kesalahan. Mantra pambuka selesai. Om Awinamastu, Namo Buddhaya. Ibu Santi dan rekan-rekan berbudi, serta persaudaraan Buddha Jawi yang ada di Lampung yang saya hormati. Pertama-tama,
kita sesuai dengan permintaan dari Perbudi, apa itu ramalan. Tapi di sini saya tidak pernah bicara tentang ramalan, karena kita itu ada dasar yaitu Kalama Sutta. Suku Kalama, jangan percaya kepada sabda saya. Jangan percaya kepada kitab suci. Jangan percaya kepada adat tradisi walaupun sudah temurun hingga ratusan tahun. Namun suku Kalama, kamu harus datang, melihat dan mempraktekkan. Bila mana ajaran itu, tradisi itu selaras yang bisa menghapus sabut kegelapan, yang mengikis loba, moha, dan dosa, maka datang, hormat dan sujudlah pada ajaran tersebut. Nah, di sini sesuai dengan jangka, saya tidak akan mau bicara ramalan, karena ramalan itu tidak pasti, tapi kalau jangka itu pasti terjadi. Tempo dulu, seperti pertemuan awal kita bahas dengan saudara Perbudi, bahwasanya Buddha Dharma pernah berkembang di bumi Jawa Dipa dan Swarna Dipa, atau yang lebih dikenal Swarna Bumi. Nah, sesuai dengan hukum anicca, bahwasanya segala sesuatu yang terbentuk tidak akan kekal. Mereka akan datang, terbentuk, dan akhirnya lenyap kembali. Dalam hal ini, ramalan-ramalan itu terjadi pertama kali yaitu di daerah Kalinggapura. Di daerah Kalinggapura ada salah satu biksu yang ternama dari bumi Swarnadipa, yaitu Biksu Jenana Badra. Biksu Jenana Badra ini merupakan biksu dari Tarumanegara. Pindah ke Kalinggapura, diundang oleh Ratu Sima untuk mengajarkan agama Buddha. Setelah itu, kerajaan pindah ke Medang Mataram. Setelah ke Medang Mataram, oleh Empu Sindok lewat dinasti Isana, kerajaan itu dibawa ke Jawa Timur. Dari Empu Sindok turun-turun sampai ke yaitu Prabu Erlangga. Dari Prabu Erlangga ini dikudeta oleh kerajaan Dharmawangsa yang ada di Swarnabumi, sehingga kerajaan ini carut-marut, kocar-kacir. Prabu Erlangga melarikan diri ke daerah Wonogiri dan beliau melakukan tapasya dibina oleh Mahaguru Narottama. Nah, dari sinilah lahirlah putra Erlangga tiga, yaitu Dewi Kili Suci, memilih untuk menjadi bhiksuni. Dan dua putranya, biar tidak terjadi perperangan saudara, kerajaan itu dipecah menjadi dua, yaitu Jenggala dan Kediri, Panjalu dan Daha. Nah, pada era Prabu Jayabaya inilah dua kerajaan ini disatukan kembali. Dan pada era kepemimpinan Prabu Jayabaya oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh, yaitu Serat Bharatayuda dari India, yaitu digubah dalam Serat Jawa. Nah, pada tahun-tahun ini juga kita harus paham, harus cerdik dan pandai. Jangan gampang percaya kepada YouTube atau internet ataupun lontar-lontar yang tidak bisa kita percayai. Karena tempo dulu Prabu Jayabaya di era itu belum ada bahasa Jawa Tengah. Bahasa Jawa tempo dulu menggunakan bahasa Jawa kuno yang disebut bahasa Kawi. Nah, putra Jayabaya ini menciptakan yaitu pagelaran Ringgit Purwo. Di situ ada lakon Kunjoro Karno. Kalau kawinnya Kunjara Karna. Dan lain-lain. Nah, mungkin para rekan-rekan itu menanyakan, kehebatan apa sebenarnya dalam diri Jayabaya? Dalam konsep agama Buddha, baik biksuka maupun perumah tangga yang melatih meditasi, dhyana,
atau bawana dengan baik dan benar lewat samatha dan vipassana, maka dia akan memulai idi atau sidi, yaitu mampu mengingat ratusan tahun kelahiran kita yang telah lampau dan mampu melihat kejadian alam ratusan tahun, ribuan tahun yang akan datang. Hal itu tidak aneh, tidak heran bagi penganut agama Buddha. Apalagi Prabu Jayabaya merupakan yaitu praktisi Sogata Brahma, seorang Buddha sejati di bawah bimbingan guru-guru yang mempunyai kualitas unggul. Jadi tidak heran beliau bisa memprediksi kejadian-kejadian hingga kita bisa melihat kejadian ini. Pertama, rekan-rekan Sodharma, bahwasanya tempo dulu di Porong Sidoarjo itu akan terbelah menjadi dua. Mungkin jenengan heran. Sebelum kejadian itu pun saya sudah tahu. Apakah lewat meditasi, apakah lewat mata dewa? Tidak. Lewat baca lontar dari para leluhur. Bahwasanya tempo dulu, Empu Baradah, penasehat yang sangat luar biasa, itu melinggihkan, yaitu prasada di Porong Sidoarjo. Waktu beliau bertapasa di sana, melihat di situ ada naga. Naga apa? Naga Antaboga. Nah, mungkin orang sekarang tidak akan percaya. Lo namanya gempa bumi itu, Romo, bukan karena naga, karena pergeseran kerak bumi. Karena bergeser lempengan ini terjadi benturan, terciptalah gempa bumi. Betul. Itu tidak keliru dari sudut pandang Anda. Tapi bagi para praktisi, bahwasanya bumi ini dijaga oleh Dewa Catur Maharajika. Salah satunya yaitu Dewa Antaboga, Naga Antaboga, Naga Besuki, dan Naga Taksaka. Di saat makhluk manusia ini yang tinggal, potensi kebaikannya ditinggal dan didominasi keburukannya, Naga Antaboga ini tidak kerasan terus bergeser dari tempatnya. Dari bergesernya Naga Antaboga inilah terjadi yang disebut lempengan kerak bumi bergeser dari posisi. Itu satu. Nah, yang kedua, waktu Empu Baradah melakukan meditasi yang sangat mendalam, seperti Bodhisattva Lokeswara waktu meditasi mendalam tentang Pratnya Paramita, begitupun Empu Baradah. Melihat bahwanya di porong itu ada yaitu naga besuki, naga yang menguasai air, bahwasanya di sini makhluk-makhluknya banyak berbuat tidak benar, menyimpang dari dharma. Sehingga dengan kekuatan beliau, kekuatan itu ditahan. Setelah ditahan, beliau menyukat tempat itu dan dilinggihkan yaitu candi yang disebut Candi Pradah. Tapi apa yang terjadi? Karena candi itu dianggap tempat berhala atau apa, candi itu pun dirusak. Sehingga kekuatan yang mampu menahan kekuatan yang Naga Besuki dan Naga Antaboga bergeser dari tempatnya. Sehingga letupan air itu keluar ke perut bumi. Sehingganya nanti Sidorjo dadi Rowo, Blitar dadi Latar. Itu ramalannya sudah terjadi, Bapak Ibu serta saudara sekalian. Terus nyampe ramalan itu, mengko yen pulo Jawa kalungan wesi, ana lesung mabur nang angkasa, ana mobil tanpa ditarik jaran, nggih, itu nanti agama Buddha akan pergi ke tanah merah, yaitu tanah Tibet. Ramalan ini sudah jauh-jauh hari diramalkan oleh Sang Prabu Jayabaya yang ada di Kediri, Mamenang. Nah, tempo dulu dinyatakan bila mana lesung tempat penumbuk padi itu melayang ke udara, terbukti ada pesawat. Bila mana ada kereta tanpa
ditarik kuda, mobil. Pulau Jawa berkalung besi, rel kereta api. Agama Buddha di Nusantara akan pergi ke tanah Tibet, tanah salju. Itu pun terjadi. Nah, 500 tahun yang akan datang, agama Buddha musnah seperti sirna ilang kertaning bumi, itu pun nanti akan datang tokoh penyelamat yaitu Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Ini dalam serat yaitu Darmo Gandul, Gatoloco, dan serat-serat lainnya ada, boleh dibaca, di internet pun pernah saya unggah. Nah, di sini ramalan-ramalan ini sebenarnya menurut saya bukan suatu ramal, tapi jangka yang pasti akan terjadi. Jangka ini nanti, karena dulu, kemarin mohon maaf Bu Santi protes sama saya, Romo, kenapa ke orang Cina yang disalahkan? Tidak ada maksud menyalahkan, karena kita buka sejarah, harus kita ceritakan yang sesungguhnya. Bahwasanya tempo dulu agama Buddha itu berjaya di Nusantara, runtuh karena yaitu Raden Patra. Raden Patra, putra Prabu Brawijaya kelima, istrinya Dewi Cempa. Dewi Cempa ini orang China. Dan para Sunan itu semua dari negeri China yang menghancurkan Buddha Dharma di Nusantara. Setelah 500 tahun berlalu, agama Buddha itu akan dikembalikan oleh saudara kita China, yaitu Debuan atau Sukong yang akan mengembalikan. Makanya tampillah saudara-saudara perbudi ini dengan fish dan postur China. Dan saya yakin Anda semua itu tempo dulu leluhur kami dari Wilwatikta Pura. Nah, Bapak Ibu serta saudara kami sedharma, sebenarnya kalau Anda cermat dan jeli, wali atau sunan itu sebenarnya sindiran dari para pujangga agung. Wali itu sebenarnya dari walian. Anda diberi kebaikan, Anda dikasih kehormatan, tapi membalas dengan menikam dari belakang. Dan sunan itu sendiri sinonim dengan suhu dari Nan. Ya, Sunan itu suhu dari negeri Nan. Kayak Sunan Bonang itu sebenarnya Dun Huang dan yang lain-lainnya. Jadi tidak aneh kenapa saudara kita yang Tionghoa, yang China itu berpartisipasi untuk mengembalikan Buddha Dharma yang ada di Nusantara. Terus ada ramalan lagi, termasuk Jokowi. Jokowi itu pun diramal oleh Jayabaya, dan saya nyatakan ini ramalan terakhir kali. Bahwasanya besok akan datang yaitu Satrio Piningit, Sinisian Ratu, yang berasal dari dekat Sungai Bengawan Solo, dekat dengan Gunung Merbabu, Gunung Lawu dan Merbabu. Pekerjaannya tinggi kecil seperti bala Dewa Kresna, sifatnya keras tegas seperti bala Dewa. Memakai busana pasti tidak patut dan tidak luwes, ada tai lalat di sebelah pipi kanannya. Hal itu pun waktu orang berebut kira-kira enak nomor 1 apa nomor 2, Jokowi atau Prabowo. Bagi yang pernah membaca lontar ini semua mengerti, pastilah Jokowi. Tapi kok pekerjaannya mencari kayu di hutan? Itu namanya jangka atau ramalan tidak mungkin diceritakan seperti gamblang. Karena kayu di hutan itu identik Pak Jokowi pun kerjanya sebagai pengrajin mebel. Apakah tidak membutuhkan kayu? Ramalan yang terakhir itu telah terwujud. Terus ada ramalan lagi. Besok kalau ketemu tahun kembar, akan ketemu langgar bubar, masjid ora karit, Ka'bah ora diambah, wong sedo ora diupokoro. Ikulah ciri Sabdo Palon Noyo Genggong akan datang menagih janji. Ini mungkin dari rekan-rekan perbudi dan para duduwan dan duduwati kalau Bante Dhamma Subuh tidak mengerti bahasa Kawi saya.
Jadi nanti suatu saat Anda menemukan tahun kembar, Anda akan menemukan bahwasanya musola itu bubar, masjid korat-karit, Ka'bah tidak akan dikunjungi orang, orang meninggal tidak dikuburkan sebagaimana mestinya atau selayaknya. Itulah tanda Jangka Jayabaya akan datang Sabdo Palon Noyo Genggong nagih janji. Nah, ini pun ada ramalan, yaitu barang suci dibenci, barang Allah dipuja-puja. Nanging sing eling lan waspada, yang selamat itu yang selalu eling dan waspada. Dalam hal ini kita coba introspeksi diri bahwasanya hal ini pun terjadi. Bila mana Bapak Ibu serta saudara kami sedharma, ayo kita melakukan puja mantra atau pengucaran parita. Aduh, Cik, perut saya sakit. Aduh, kok kepala saya pusing. Aduh, saya ada pekerjaan. Aduh, saya ada kesibukan. Tapi bila mana kok, Cik, Mas, Mbak, ada organ. Nanti malam, waduh nggak ada duit. Ya udah, saya ada, kalau saya jual dulu. Saya ada ayam, saya pegang dulu. Saya ada telur, saya jual dulu. Kalau enggak ada, ya udah tunggu bentar, aku tak maling dulu untuk menonton organ. Inilah ramalan yang terjadi, bahwanya barang suci dibenci, barang Allah, barang yang jelek dipuja-puja. Hal ini pun banyak terjadi, dan ini realita yang terjadi. Coba, yuk besok kita belajar meditasi selama 1 minggu. Apakah Anda berminat? Oh tidak, tidak. Ini saya tidak ada maksud untuk ngeritik atau apa, tapi ngomong apa adanya, termasuk peserta yang di belakang ini. Coba, kadang-kadang, ayo kita melakukan puja ini, Ibu. Nah, saya ingat dharma dari para sesepuh-sesepuh, Anda itu sebenarnya seperti ayam semuanya. Kenapa seperti ayam? Ayam itu bila mana dikasih emas, intan, berlian, apakah mau makan? Tidak. Akan dicekeri, bahkan bisa ditelein. Tapi begitu ayam ini dikasih gabah dan jagung, akan berebut. Rela bertarung, bahkan rela untuk taruh nyawa. Nah, ini apa bedanya dengan diri kita? Anda suruh melakukan puja mantra, sakit pinggang. Suruh melantunkan parita, sakit kepala. Ya, begitu. Oh, Mas, Mbak, di sana ada kerjaan. Gajinya nggak banyak, sehari 500.000. Sakit kepalanya saya yakin sembuh. Sakit perutnya, sakit pinggangnya pun hilang. Ironis tidak? Terus apa bedanya Anda dengan ayam? Jadi dikasih emas, intan, berlian, ditinggalkan. Tapi begitu dikasih jagung dan beras atau gabah, berebut. Inilah yang disebut barang suci dibenci, barang Allah dipuja-puja. Nah, kembali ke Jangka Jayabaya, mungkin nanti Bu Santi kita enak langsung sharing aja, tanya jawab. Jadi kita juga tidak bikin PowerPoint, jadi ngelantur karena persiapan tidak ada dan kesibukannya memang luar biasa. Terus untuk yang kedua kalinya, mengenai candi. Candi ini tidak ditemukan di negara-negara lain. Bahkan di India sendiri. Hebatnya Nusantara, Anda mesti bangga menjadi orang Nusantara. Luar biasa. Kenapa? Karena saya nyatakan Anda yang tinggal di Jawa, Pulau Dewata setahu Anda itu ada di Bali. Oh, Pulau Dewata itu ada di Bali. Sebenarnya Pulau Dewata itu ada di Jawa. Jawa itulah yang disebut Jawata, tempatnya para dewa. Kenapa demikian? Karena candi-candi dari ujung timur, tengah, dan barat Pulau Jawa itu ditanami candi.
atau candika atau prasada bangunan suci. Kenapa candi-candi ini dibuat? Di awal sudah saya sebutkan, candi itu peruntukannya berbeda-beda. Ada candi untuk melakukan puja bakti seperti Borobudur, seperti Prambanan, seperti Candi Sewu. Toh di situ juga ada candi untuk pendarmaan, yaitu seperti Candi Jago, Candi Singosari, dan Candi Pawon. Selain itu pun ada candi untuk melinggih. Melinggih yaitu melinggihkan, mendudukan makhluk-makhluk yang suci atau tokoh yang sangat luar biasa seperti Candi Pradah yang ada di Porong Sidoarjo. Walaupun sekarang Candi Pradah itu keberadaannya tidak ada karena yaitu tertelan oleh lumpur lapindo. Candi ini pasti dibangun di tempat-tempat yang terpilih. Coba Bapak Ibu serta Saudara Sedharma melihat bagaimana Candi Dieng, Candi Gedung Songo, Candi Borobudur, dan candi-candi yang lain. Vibrasinya sangat luar biasa. Nah, karena proses pembangunan candi juga itu memakai beberapa unsur. Harus disukat, ya. Setelah itu pun ada banten atau cok bakal atau pedagingan. Di situ maksudnya apa? Bahwasanya di candi itu kekuatan-kekuatan yang luar biasa dilinggihkan, didudukan di situ sebagai sarana melakukan puja bakti. Bila mana Anda puja bakti di dekat diskotik atau di dekat pelacuran, apakah Anda bisa nyaman? Oh tidak. Makanya tempat-tempat sunyi itulah dipilih. Tempat-tempat yang mengandung nilai-nilai spiritual lah dipilih. Nah makanya di sini pun kita boleh beda pendapat tapi tetap bersahabat, Bu Santi ya. Di Sanggar Buddha Jawi saya wajibkan untuk yang melakukan puja itu berbusana adat. Kenapa demikian? Karena di prasasti-prasasti yang ada di relief-relief itu tidak ada leluhur kita yang memakai jin, tidak ada yang memakai daster, tidak ada yang memakai baju tidur, tidak ada yang memakai lekton. Kenapa? Orang-orang Jawa Timur dulu itu berambut gondrong. Hal yang tidak patut bila mana masuk ke candi atau tempat suci itu rambutnya gondrong. Makanya dijalin ke atas seperti sang bagawan, setelah itu memakai udeng atau ikat. Maksudnya ikat itu mengikat pikiran biar tidak liar, biar tidak seperti patkai atau Sun Gokong, liar, nakal, brutal. Untuk itulah pikiran harus diikat. Nah, setelah diikat inilah disebut udeng. Maksudnya setelah menggunakan udeng itu biar kita mudeng. Bahwasanya saat kita melakukan puja itu sifat-sifat denawa, asura, yaksa itu ditinggalkan. Makanya setiap kali masuk ke prasada atau candi, pasti di atas pintu ada Dharmapala yang bawa pentungan. Maksudnya apa? Bu Santi, ini tempat suci. Kalau Anda tidak meninggalkan sifat loba dosa moha, Anda akan dipukul oleh Dwara Pala. Setelah masuk ke pelataran candi, itu ada yaitu Mahakala. Yang perwujudannya taring yang sangat luar biasa segala macam. Ini tempat suci. Sifat-sifat angkara murka, marah segala macam itu tinggalkan. Jangan sampai masuk itu sifat itu masih di bawah. Maha itu besar, kala itu waktu. Waktu untuk melakukan puja itu wajib yaitu meninggalkan sifat-sifat yaksa, denawa, dan asura. Nah, bila mana kita melakukan puja, pakai celana pendek, pakai lekton, kainnya ngepres, kelihatan press body, mungkin kalau biksu sangga bisa. Tapi bila mana saya memimpin puja lewat di depan saya, jujur, mata saya normal. Saya melihat, kok kakinya Bu Santi putih bersih mulus ya. Secara tidak langsung saya ada karma buruk. Penyebabnya apa? Indra penglihatan. Penglihatan dari mana? Objeknya Bu Santi.
Apakah kita berdua tidak mempunyai karma buruk? Dilihat karma buruk, tidak dilihat barang bagus. Kan anak muda bicaranya seperti itu. Nah, potensi-potensi inilah yang diajarkan oleh para leluhur. Jadi bisa dibedakan, oh kalau umat Buddha mengenakan busana kejawen, itu lagi melakukan puja bakti. Kalau pakai celana pendek dan lekton itu lagi ke pantai. Oh kalau itu dasaran dan baju tidur, oh mau istirahat. Nah hal-hal inilah, hal yang sekecil inilah yang kami terapkan. Terus jangan dibenturkan, kewihara kan nggak boleh pakai tutup kepala. Harus digarisbawahi. Tutup kepala yang mana? Kalau Anda ke wihara pakai helm, pakai topi, pakai peci, pakai topi koboi, ya jelas nggak sopan. Secara etika dan estetika tidak mengena. Tapi ini busana leluhur kami, bisa dilihat di relief Candi Borobudur dan candi-candi lainnya. Leluhur kita selalu memakai ikat untuk mengikat pikiran biar tidak liar, brutal, nakal. Dan pakai udeng agar pikirannya mudeng. Sekarang saat manengku puja di wihara, sifat buruk itu harus kita tinggalkan. Itu mungkin Bapak Ibu serta saudara sedharma kita isi aja dengan acara tanya jawab. Mungkin itu Ibu Santi atau kita tambahkan? Ya, terima kasih banyak Romo. Penjabarannya sangat logis dan menarik sekali. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya atau ingin membahas lebih lanjut, silakan nyalakan mic-nya atau raise hand. Atau apabila tidak sempat, bisa tulis di chat. Ya, Indra, silakan. Ya, Romo Namo Buddhaya. Terima kasih penjelasannya, Romo. Tanya terkait bahasa, Romo. Di video ini diambilkan ada namanya Buddha Jawi. Apakah Jawi itu dulu namanya Pulau Jawa dulu di bahasa aslinya adalah Jawi atau ada yang lain, Romo? Lalu bahasa Kawi yang Romo tadi sampaikan di Kidung, bahasa Kawi itu apakah upgrade-nya atau perpanjangannya atau perkembangannya dari bahasa Pali atau memang itu bahasa Nusantara zaman dulu? Nah itu Romo. Terima kasih. Yang pertama. Oke. Langsung Ko Indra ya. Jadi Ko Indra ini nggak tanya sebenarnya udah mengerti Bu Santi. Jadi Jawa itu sama Jawi sama. Sami mawon. Sarwa kene samu baik. Jadi Jawa itu sebenarnya itu berasal dari akar bahasa Jawata. Jadi tempo dulu saya ada keyakinan menurut Aganya Sutta, para makhluk Abhasara itu pertama kali turun di Pulau Jawa, bukan di China, bukan di India atau di mana, tapi di Pulau Jawa. Karena dalam Aganya Sutta sebelum kita ada, makhluk Abhasara, makhluk cahaya itu melayang-layang sehingganya turun menyerap saripati bumi. Karena saripati bumi di Pulau Jawa, Jawata ini subur, gemah ripah loh jinawi, pasti warnanya hitam. Makanya orang Jawa itu manis-manis, Ko Indra, Bu Santi, hitam seperti saya. Karena leluhur kami makanya saripati tanah Jawa, bukan tanah sengketa atau tanah warisan atau tanah kuburan. Jadi walaupun kulitnya hitam, busananya hitam, tapi hatinya bersih. Semoga demikian. Nah, untuk kedua kalinya, apakah bahasa Jawa atau Jawi atau Kawi itu identik dengan bahasa Sanskerta atau Pali? Iya, betul. Karena bahasa Sanskerta itu padanannya bahasa Pali. Dan bahasa Pali itu sama dengan bahasa Kawi. Contoh, marga, jalan, Sanskerta. Maga, jalan. Bahasa Jawinya apa? Marga. Identik dengan bahasa Sanskerta. Jadi kalau bahasa Jawa itu tidak identik dengan Pali, tapi identik dengan bahasa Sanskerta. Tapi orang Jawa ini logatnya tidak bisa marga, tidak bisa maga, tapi margo. Itu salah satu contoh. Satu lagi, bahasa Sanskertanya untuk tokoh agama Buddha yaitu biksu.
Untuk Pali jadi biku. Bagaimana dengan orang Jawa? Ada yang tahu? Wiku. Nah, 11-12 kan Sansekerta biksu, Pali biku, Jawa jadi wiku. Jadi tempo dulu Jambudipa atau yang sekarang disebut India, Nusantara itulah bagian dari India. Kenapa demikian? Tempo dulu pada abad ke-6 ke-7 Masehi, berlanjut pada abad 9, Raja Balaputra Dewa dari Suwarna Bumi ini membangun yaitu universitas terbesar di Nalanda, yaitu di Bihar, ya, di Patna. Di situ ditemukan prasasti, bahwasanya prasasti ini dibikin oleh Raja Suwarna Bumi yang ada di Suwarna Dipa. Dan para pelajar yang dari Sumatera itu dikasih tanah perdikan. Nah, di sini pun saya bisa berpikir secara rasional, secara objektif, bahwasanya Nalanda yang ada di India itu merupakan subcabang Nalanda Mahavira yang ada di Dharmasraya. Kenapa demikian? Karena Mahaguru Atista pada abad 9, 10, 11 banyak pelajar dari India belajar di bawah kaki Mahaguru Serlimpa dan Mahirti. Kalau emang Nalanda yang ada di Bihar, Patna itu pusat peradaban agama Buddha, kenapa para pakar agama Buddha bukan belajar di Bihar tempat kelahirannya, tapi pergi ke Suwarna Dipa di bawah didikan Mahaguru Serlimpa Dharma Kirti. Nah, kadang-kadang orang Jawa setelah rusaknya kerajaan Majapahit itu banyak distorsi. Orang Jawa dulu semua pakai udeng, sekarang pakai blangkon. Contoh satu. Loh, Romo Budi ini orang Jawa kok makainya udeng kayak orang Bali? Lah, coba Anda lihat di zaman Majapahit itu blangkon belum ada, belum dikenal karena pabriknya pun belum dibangun. Kalau Anda menyatakan sebagai budayawan, era Wilwatirtapura atau Abiyasa Majapahit, tapi pakai blangkon ya lucu. Karena blangkon ini desain ciptaan Sunan Kalijogo. Itu satu. Terus kembali ke pertanyaan Ko Indra. Jadi seperti di sini. Kalau bahasa Sansekerta itu sama kalau saat sekarang seperti bahasa dialek Solo dan Jogja. Bahasa yang halus. Sedangkan bahasa Pali itu seperti Jawa Tengah, pesisir utara. Kayak Cilacap, Banyumas, Wangon, Kebumen, Jawa. Tapi Jawanya ngapak. Tapi masih bisa komunikasi antara Jawa Tengah, Solo, Jogja, dengan Jawa Tengah Panginyongan atau Ngapak. Kurang lebih seperti itu. Dan perlu Anda ketahui bahwasanya Jawa atau Jawi itu Jawani yang telah sadar, yang telah mengerti apa itu kalau bukan Buddha. Nah, makanya agama Buddha itu berjaya di Nusantara karena tempatnya para Jawata berkulit hitam seperti Batara Kresna. Buddha juga dianggap oleh orang Siwa sebagai awatara Wisnu. Makanya selalu berwujud hijau gelap atau biru tua. Begitu Ko Indra. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Pertanyaan kedua Romo ya. Ini ada Boleh. beberapa Mungkin teman-teman mungkin ini. stop dulu kali ya Indra, Oh, masih ya udah. banyak pertanyaan, Ya, ya. sedangkan ini 15 menit lagi. Saya juga nggak yakin ini bisa kejawab semua nggak. Sebelum Sevandi untuk bertanya, saya akan bacakan dulu ada chat pertanyaan dari Hengki. Selamat siang Romo, mau tanya dulu kan Dewi, Tara dipuja dengan sangat agung. Apakah ada hubungannya dengan Nyi Roro Kidul? Karena banyak persamaannya dengan Dewi Tara yang sangat dipuja. Nah, mungkin sebelum dijawab Romo, saya persilakan Sewandi untuk bertanya, jadi bisa menjawabnya bersamaan karena waktunya mepet. Oke. Mungkin bisa gitu Romo?
Ya, silakan, Sewandi. Oke, Bu Santi, begini. Saya Sebentar, sangat Romo. setuju. Boleh Sewandi untuk bertanya dulu sekalian. Untuk siapa tahu ada hubungan, jadi menjawabnya bisa sekalian, Romo. Oke, Waktunya siap. mepet. Ya, Silakan, Sewandi. ya, namo buddhaya Romo, Soti Hotu. Namo Buddhaya. Romo, saya mau menanya mengenai rupang Buddha yang ada di Candi Borobudur. Di belakangnya itu ada yang satu rupang yang disebut yang sempurna. Pernah dengar, Romo? Sementara waktu belum, Pak Wandi. Oh iya. Nah, yang saya maksudin itu kan ada di satu YouTube, ada dari kepercayaan lain yang menyebutnya bahwa itu sempurna. Artinya penjaga yang sempurna, makhluk yang sempurna, dan sekarang pun apa ya? Dikatakan masih menjaga kayak garda pala gitu, Romo. Nah, pertanyaannya dari segi Buddhis, pandangan kayak gini gimana, Romo? Oke. Oke, Itu aja dulu, Romo. Nah, terima Ya, kasih silakan. Anu dan Sukyoto Namo Buddhaya. ya, namo buddhaya, Romo. Oke, Bu Santi. Silakan. Mungkin pertanyaan yang pertama, Bu Santi ya. Silakan, Romo dijawab. Ya, silakan. Silakan. Jadi betul. Jadi yang di candi mana, Bu Santi? Tadi pertanyaannya Dewi Tara dengan Nyi Roro Kidul, apakah sama? Gitu ya, Yang di Hengki. candi Jadi, mana tadi? Oh, itu Candi Borobudur, Romo. Enggak, yang Dewi Tara. Oh, Dewi Tara. Oh, ya. tidak disebutkan candinya ya. Hanya dibilang Dewi Tara dipuja sangat agung. Kalau nggak salah, nggak tahu Dewi candi apa ya, Hengki? Mungkin nggak tahu candi apa, tapi ini pertanyaannya Candi antara. Kalasan. Candi Kalasan. Oh gitu. Apa Ya. udah lebih paham? Ya. Jadi, oke Bu Santi, langsung saya jawab ya. Inilah yang sangat menarik, yang sangat luar biasa. Pertama, biar saya tambahkan, bila mana Sang Buddha pun memberikan jangka, bahwasanya nanti setelah Dharma dari Buddhaksa Sakyamuni tidak dikenal oleh dewa dan manusia, itu akan turun ke bumi, yaitu Bodhisattva Meteya dalam bahasa Bali, atau Maitreya dalam bahasa Sanskerta, atau Semar dalam kepercayaan orang Jawi. Jadi di sini, Biksu Jenana Badra yang dilinggikan di Porong Sidoarjo, Lempu Barada, itu sebenarnya Semar. Jenana Badra, Semar, Ismaya, Meteya itu sosok yang sama. Di sini saya ketemukan runtutan, kemungkinan besar Wahyen pada waktu itu belajar ke Nusantara dan ketemu dengan mahagurunya, yaitu Jenana Badra. Nah, setelah itu di Tionghoa diwujudkan Maitreya sama dengan yang ada di Jawa. Dengan kepala gundul dan kuncung di depan, dengan perut buncitnya, itu namanya biksu siapa? Biksu kantong tebal, yang selalu tersenyum, yang selalu memberikan pundi-pundi, yaitu rupiah dan permen kepada umat. Setelah meninggal, itu dianggap sebagai perwujudan atau manifestasi dari Bodhisattva Meteya atau Maitreya. Nah, dalam konsep Jawa, sebenarnya sang pemomong Pulau Jawa, Nusantara, yaitu Semar. Ya, Semar itu samar. Samar. Dan itulah kita juga di Sanggar Buddha Jawi itu melinggikan Semar sebagai perwujudan dari Bodhisattva Maitreya. Perwujudannya hampir sama dengan rupang yang ada di wihara-wihara China, yaitu Bodhisattva Maitreya dengan kepala gundul, senyum lebar, dan perut buncit serta membawa kantong. Jadi kalau Semar itu tokoh mitologi, tidak. Itu asli. Nah, untuk yang kedua, nah inilah tempo dulu leluhur kita itu selalu memuja Dewi, yaitu Dewi Sri Sedono atau Tara Kuning dan Dewi Tara Hijau, Nyi Roro Kidul. Itu
betul sekali. Itu bukan tokoh mitologi. Karena tempo dulu leluhur kita, di saat akan menanam padi, di saat akan memanen padi, itu selalu menghaturkan puja kepada Tara Kuning yang disebut yaitu Dewi Sri Sedono. Nah, mantranya pun ada, kita pun ada mantranya. Untuk yang kedua, di saat orang mau berlayar, itu akan memuja Dewi Samudra kalau orang Chinanya, Mak siapa lupa saya namanya. Nah, jadi di Candi Kalasan, tempo dulu menurut tutur itu rupangnya dari emas. Karena itu berharga, mungkin dijarah keberadaannya pun sampai sekarang kita tidak ada yang tahu. Nah, hal ini terjadi setelah Majapahit runtuh oleh Kesultanan Demak Bintoro, sistem ini diganti. Jadi dianggap bahwasanya Nyi Roro Kidul itu sosok jin yang sangat menakutkan. Bila mana tidak ada persembahan, Anda pun akan dimakan. Sebagai umat Buddha yang bagus, jadi hormatilah bahwasanya penguasa samudra itu Tara dalam manifestasinya Tara hijau sebagai penjaga samudra. Dan manifestasi beliau sebagai Dewi Kesuburan, yaitu Dewi Padi, yaitu Dewi Sri Sedono. Sedikit saya cuplikan mantranya begini. Om Wilahing, Rubung Kuning Sekar Kencono, Sri Lulut Jalmo Katut, Sri Sedono Tumuruno, Sun Amuji Mundut Sarining Bumi, Sun Amuji Mundut Sarining Langit, Sun Amuji Mundut Mustikaning Jagat, Jagat Dewa Batara, Mugi Permabudi Pikanto Karahayon. Nah itu untuk puja kepada Dewi Sri Sedono, yaitu Tara Kuning. Kalau untuk Tara Hijau, Sun Amuji Mundut Dasaring Samudro. Begitu Bu Santi. Jadi saya nyatakan betul bahwasanya Nyi Roro Kidul itu manifestasi dari Tara Hijau. Silakan lanjut ke yang pertanyaan kedua, Romo, yang tentang Borobudur. Untuk Borobudur, saya itu pertama kali izin pengen ketawa Bu Santi ya. Saya di sana itu pernah diajak guide, Pak Budi, ini ada Kunto Bimo. Apa sangkut pautnya rupang Buddha dengan Kunto Bimo? Siapa yang bisa memegang rupang ini, apapun keinginannya akan tercapai. Ini pembodohan dan penyesatan. Saya nyatakan ini pembodohan dan penyesatan. Yang jelas kalau mengenai Borobudur, itu salah satu kitab suci yang luar biasa tinggalan leluhur kita. Di situ ada yang disebut Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Kamadhatu itu menggambarkan kehidupan manusia dan para binatang yang masih alam rendah. Rupadhatu itu yaitu menyimbolkan manusia dan para dewa yang sudah mendekati dunia spiritual. Mungkin yang ditanya Pak Suwandi, itu yang disebut Stupa Mandala. Stupa Mandala dalam konsep agama Buddha itu yaitu Hana dan Hana. Maaf, yang saya maksud itu ada salah satu rupang di Borobudur, itu di bagian di belakang, Romo. Itu di bagian di belakang itu agak sedikit istimewa. Kalau orang penjaga sana bilangnya yang sempurna, Romo. Berarti bukan di kawasan Borobudurnya dong? Iya, di kawasan Borobudur. Kan? Di kawasan Borobudur, cuman letaknya sudah dipindahkan. Dulu letaknya di sudut waktu tahun sekian, sekarang sudah dipindahkan ke dalam ruangan tersendiri. Yang saya ingin pertanyakan, yang sempurna itu menurut pandangan Romo sendiri dalam hal kejawi apa? Soalnya rupangnya sendiri berbeda seperti rupang-rupang yang lain. Dan kedua, mungkin saya tambahin, Romo ya, kita bagaimana sebaiknya tindakan kita apabila kita berada di candi-candi Buddhis. Oke. Nah, gitu aja, Romo. Jadi pertanyaan yang sangat bagus Pak Suwandi.
Dan saya harus berusaha jujur. Kalau hal itu tidak ketahui, saya tidak akan berani menjawab. Daripada takut salah, kita dapatkan buruk. Yang jelas kalau perwujudan Buddha yang maha sempurna atau yang maha suci, itu mungkin sama dengan yaitu Parama Buddha. Karena Parama Buddha dalam sloka-sloka yang sering kita uncarkan, ini. Coba Jeromangku yang mau suci, contoh gini. Suci Parisandang lan putra. Nah, kurang lebih sloka itu untuk menghaturkan puja kepada yang maha suci, yang maha sempurna, yaitu Sri Wairocana Buddha. Tapi kalau Rupang itu Pak Wandi, jujur saya belum pernah melihat keberadaannya di mana. Yang jelas kalau mengacu ke yang maha suci, di situ yaitu ada yang disebut Panca Dhyani Buddha, yaitu Aksobhya, Rana Sambawa, Amitabha, Amoghasiddhi, dan Sri Wairocana. Sri Wairocana sendiri perwujudan dari Buddha Sakyamuni dalam menyampaikan ajaran kebenaran yaitu Dharma Cakra Mudra. Pertanyaan saya untuk Pak Suwandi, Rupang itu mudranya apa? Saya rada-rada lupa ya, Rumo ya. Yang jelas Rupangnya masih ada, dan sekarang ditaruh di satu ruangan, agak istimewa. Nah, kalau menurut cerita-cerita orang penjaga sana, itu dulu di luar, Romo. Mungkin boleh saya menengahi, Suwendi? Berhubung itu tidak dikenal orang, tidak diperlihatkan, dan Romo juga nggak pernah lihat, mungkin akan lebih baik kita membahas yang lain yang perlu dibahas. Dan sepertinya karena waktunya 5 menit lagi, mungkin Romo bisa menyimpulkan apa yang harus kita lakukan pada saat kita ke candi-candi. Mungkin candi itu nggak utuh, ada yang reruntuhan, apakah kita harus pradaksina ataukah biasa. Terus apa yang harus kita lakukan dengan ramalan misalkan ada kiamat atau apa yang harus kita lakukan selama ini yang untuk kedepannya baiknya. Mungkin itu sebagai penutup, mungkin ya summary-nya pertanyaan Suwendi tadi. Silakan Romo. Anumodana Ramani. Jadi begini Bu Santi, seperti kita menghargai karya besar para leluhur kita yang hadir itu. Saya yakin pembangunan candi itu satu diprakarsai oleh arsitektur yang luar biasa. Bila mana leluhur kita belum mengenal konstruksi, itu tidak mungkin candi itu bisa terwujud. Dan perlu kita ketahui, leluhur kita, pandita-pandita suci itu sangat luar biasa kemampuannya. Beliau dalam meditasinya pun bisa melayang ke udara. Dan beliau memercikan Amirta Tirta itu, sungai itu pun bisa terbelah menjadi sungai berantas. Apakah kita bisa menemukan sosok itu saat sekarang? Biksu mungkin pakai Bajragantanya, Om Wajra Satwa Samaya Manupalaya. Sungainya tidak terbelah. Ya. Misalnya, Samanda Jagawalesu Atra Gajantu Dewata. Apakah yakin dewa itu akan datang memenuhi undangan Anda? Yakin kan? Tempo dulu, leluhur kita sebelum membuat candi itu melakukan puja. Bahkan tahan tidak makan, tidak minum paling dekat 40 hari untuk mendapatkan waranugraha dari Parama Buddha. Setelah tempat ditentukan, sesaji-sesaji sudah dihaturkan, mengundang yaitu Dewa Yama. Ya, untuk membantu proses pembangunan itu. Jadi sebenarnya benar, candi itu semalam pun bisa dibangun, itu benar.
Nah, bagaimana kita merawat dan tata cara untuk memasuki candi? Betul yang diutarakan Bu Santi, kita datang itu harus melakukan pradakshina atau pradaksina selama 3 kali. Cara jarum jam. Kita melakukan puja. Nah, setelah itu apa yang setelah kita pradaksina, apa yang kita lakukan? Apakah kita selfie? Apa kita berhappy-happy ria? Atau naik ke puncak candi, bila mana rupang kepalanya nggak ada, diganti kepala kita? Kan itu yang sering kita lakukan. Bila mana Anda ngerti tutur dari para leluhur, candi itu dibangun dengan kekuatan yang luar biasa oleh para leluhur. Seyogyanya kita bersikap, buanglah sifat buas seperti singa. Karena di depan candi itu pasti ada singa. Buanglah sifat-sifat binatang Anda. Makanya digambarkan, pikiran Anda itu liar, brutal, nakal seperti monyet. Tidak mungkin. Pak Wandi ini kok perilakunya seperti monyet? Nanti tersinggung. Bu Santi ini seperti pakai, seperti babi. Ya marah. Hebatnya leluhur kita, sebenarnya 4 itu sebagai simbol. Pikiran, liar, brutal, nakal seperti monyet. Kita tuh pemalas, makan enak, penyalurkan nafsu biologis seperti babi. Dan kita tuh diperbudak oleh waktu, tempat, dan keadaan seperti kuda putih. Dan pada dasarnya kita tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Mana yang dharma, mana yang adharma. Sehingganya 4 agregat inilah yang disebut catur mahabuta harus kita tinggalkan agar Anda seperti Guru Tang Tong Samcong atau Pendeta Huan Stam. Sebenarnya makna filosofinya seperti itu. Tapi Bapak Ibu serta saudara-saudara Dharma, hebat kemarin Sun Gokong menaklukkan Dewi Rubah atau Dewa Kerbau atau apa. Itu sebenarnya gambaran-gambaran. Jadi intinya bila mana kita melakukan kunjungan ke tempat-tempat suci, pertama kali yang kita lakukan membersihkan hati, pikiran, ucapan, berbusana baik, rapi, dan sopan. Jangan pakai lekton, jangan pakai celana pendek, jangan pakai daster dan baju tidur. Pertama. Yang kedua, kita harus melakukan pradakshina sebagai penghormatan kepada yang linggih di situ. Begitu masuk sifat ular yang buas, apapun ditelan, tidak dikoreksi. Durian itu enak, kalau ditelan sama kulit-kulitnya sama indra pasti jadi sakit. Itulah sifat ular. Setelah di situ ada yaitu dharma pala. Jeromaku Anton, buang sifat moha, dosa, irsya. Kalau enggak, sagada kepalamu. Masih ngeyel lagi, masuk ke pintu candi, itu pasti agak pendek. Anda presiden, Anda biksuka, Anda pejabat, merendahlah. Pada hakikatnya, yaitu tatwam asi. Anda dan saya itu sama. Jadi untuk apa kita sombong, angkuh? Nah, sifat kalah itu dibuang saat manengku pujo. Jadi motivasi orang ke wihara, motivasi orang ke candi, rata-rata menyimpang. Bukan untuk melakukan puja bakti, tapi untuk selfie. Itu. Terus untuk yang kedua apa tadi Bu Santi? Oh, untuk ramalan. Untuk ramalan itu saya nyatakan sebagai jangka. Jadi bila mana kita ingin selamat dari sela-sela Ninggaru, bajak dari Baladewa, agar kita tidak digaruk oleh Batara Yama lewat Yamadipati, seyogyanya kita berusaha untuk mempraktekkan dharma. Karena hidup ini sesaat. Sesaat. Kalau pikiran kita kacau, ucapan kita tidak benar, tindakan kita menyimpang, sia-sialah hidup Anda. Karena kita menjadi manusia, manusia itu dari bahasa Pali dan Sanskerta yang berarti makhluk yang mempunyai budi pekerti luhur. Tapi bila mana Anda tidak mempunyai budi pekerti luhur, apakah Anda layak disebut sebagai manusia? Itu Bapak Ibu serta saudara kami Dharma, semoga dengan pembabaran ini
kebaikan datang dari berbagai arah. Semoga jagat raya seisinya tentram dan damai. Semoga yang mendengarkan ini turut berbahagia. Aduh. Sadu. Anumodana Romo. Terima kasih Romo. Mungkin Jadi, karena sama-sama. sayang sekali ya pembicaraannya masih menarik, tapi waktunya sangat sangat terbatas. Mungkin Romo bisa kasih penutup ya, biasa hidung penutup atau apa? Oke. Silakan. Saya persilahkan untuk Jeromangku Alit Anton untuk memimpin, yaitu Kidung Pamungkas. Saya kasih mohon maaf, kita kasih pemberitahuan bahwasanya setiap melakukan puja kita awali dengan purwaka, itu pembuka. Purwaka itu pembuka, pamungkas itu penutup. Ini bukan gata atau sloka, tapi ini gita. Monggo dipersilakan. Monggo silakan. Lubuto sarek lan san, lubuto dendaning tawang-tawang jagat dewa Bathara, yang jagat pramudita bawana langgeng, suci yang moho suci, sabdaning yang murbeng jagat, teguh ing paningan, rinaksa dening yang murbeng jagat, inemulan dening suksma ing awelasan, dening yang murbeng jagat. Mugi sedaya titah manggiya rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Demikian Bu Santi
dan Bapak Ibu Sedharma yang berbahagia. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri dengan asesanti. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Namo. Namo Budaya. Buddhaya. Terima kasih banyak Romo, terima kasih banyak Saudara Sugiyarto dan Romo Alit dan Romo Sugiyarto. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan, teman-teman juga. Dan sebagai penutup, luar biasa sekali pembabarannya lagi, dan ini kembali lagi semua itu Dhamma akhirnya ke meditasi. Dan kalau tidak ada halangan, hari Rabu kita akan berlatih meditasi bersama Romo Budi lagi. Jadi apabila teman-teman yang ingin melatih pikiran seperti yang Romo tadi ceritakan, bisa bergabung nanti di hari Rabu. Gitu Romo? Iya, terima kasih Bu Santi. Ya, makasih banyak teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan ya. Waktunya memang mepet jadinya nggak bisa banyak pertanyaan gitu. Ya, makasih Romo, makasih Terima kasih, saudara-saudara, Terima teman-teman kasih, Romi. semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Terima kasih tim Budayawi. Makasih Terima kasih, Izin Dev. Jawi Wihara Buddha Triratna, terima kasih semuanya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Bu Santi. Terima kasih Romo. Makasih sama-sama. Sampai ketemu hari Rabu ya, di jam yang sama, di link yang sama. Makasih. Terus kami izin keluar dulu Bu Santi karena ada kegiatan Ya. yang lain. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu buat kita semua. Terima kasih. Semuanya. Nanti rambutnya Terima kasih.